Pada masa ketika Kekaisaran Persia Sasaniyah masih berdiri dengan kemegahan istana, pasukan baja, dan kebanggaan sebagai bangsa adidaya, hiduplah seorang jenderal besar bernama Hormuzan. Ia bukan orang biasa. Ia dilahirkan dari keluarga bangsawan tinggi Persia, dididik sejak kecil untuk menjadi pemimpin, diajarkan filsafat Zoroaster, strategi perang, politik istana, dan satu hal yang paling ditanamkan kepadanya adalah keyakinan bahwa Persia adalah pusat dunia dan bangsa lain, khususnya bangsa Arab, hanyalah kaum gurun yang terbelakang. Sejak muda, Hormuzan telah terjun ke medan perang. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, penuh perhitungan, dan tidak mudah dikalahkan. Di bawah kepemimpinannya, banyak pemberontakan di wilayah selatan Persia berhasil dipadamkan. Namanya disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Bagi Hormuzan, perang bukan sekadar pertarungan senjata, tetapi permainan strategi dan kehormatan bangsa. Ketika berita tentang munculnya agama baru di Jazirah Arab mulai terdengar sekitar tahun 620 Masehi, Hormuzan sama sekali tidak menganggapnya serius. Ia mendengar kabar tentang seorang nabi dari Makkah yang mengajarkan penyembahan kepada satu Tuhan dan persamaan manusia. Hormuzan tertawa ketika mendengarnya. Ia berkata kepada salah satu penasihatnya, agama baru dari padang pasir tidak akan pernah mengguncang singgasana Persia. Bangsa Arab tidak pernah bersatu. Mereka hanya hidup dari unta dan pasir. Namun, waktu berjalan dan realitas mulai berubah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, kaum muslimin tidak melemah, justru semakin terorganisir. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar dan kemudian Umar bin Khattab, mereka mulai bergerak keluar dari Jazirah Arab. Wilayah Irak yang berada di bawah kekuasaan Persia mulai diguncang oleh pasukan Muslim yang jumlahnya tidak seberapa, tetapi memiliki disiplin dan keyakinan yang luar biasa. Tahun 636 Masehi, Persia mengerahkan kekuatan besarnya untuk menghadapi ancaman ini. Terjadilah Perang Qadisiyah, salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Persia. Hormuzan saat itu berada di jajaran jenderal tinggi yang ikut menyusun strategi. Panglima tertinggi Persia adalah Rostam Farrokhzad, seorang tokoh yang sangat dihormati. Sebelum perang dimulai, Hormuzan berbicara kepada Rostam, jika kita menghancurkan pasukan mereka di Qadisiyah, maka gelombang ini akan berhenti selamanya. Rostam menjawab, mereka berani, tetapi keberanian tanpa peradaban tidak akan menang melawan kekaisaran. Perang berlangsung berhari-hari. Gajah-gajah perang Persia maju menghantam barisan kaum muslimin. Tanah bergetar oleh langkah pasukan. Panah dan pedang beradu tanpa henti. Namun, sesuatu yang tidak pernah diperkirakan Persia terjadi. Pasukan muslim tidak lari. Mereka bertahan, menyerang balik, dan berperang seolah kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Ketika Rostam terbunuh dan pasukan Persia porak-poranda, Hormuzan menyadari bahwa Persia telah menerima luka yang sangat dalam. Kekalahan di Qadisiyah bukan hanya kekalahan militer, tetapi pukulan psikologis yang menghancurkan kepercayaan diri kekaisaran. Namun, Hormuzan tidak menyerah. Ia menarik pasukannya ke wilayah Ahvaz dan Tustar. Selama beberapa tahun setelah Qadisiyah, ia menjadi simbol perlawanan Persia. Setiap kali pasukan Muslim mengira Persia telah runtuh, Hormuzan muncul dengan pasukan baru dan strategi baru. Ia membangun benteng, memanfaatkan sungai, dan menggunakan tipu daya. Dalam satu pertempuran, ia berpura-pura mundur, lalu menyerang balik dari dua sisi. Banyak pasukan Muslim yang gugur, dan nama Hormuzan kembali ditakuti. Dalam suatu malam setelah pertempuran, Hormuzan duduk di tendanya, wajahnya muram. Seorang perwira mendekat dan berkata, "Tuan, mengapa mereka tidak pernah takut? Kami membunuh mereka, tetapi yang datang justru lebih banyak." Hormuzan menjawab dengan suara pelan, "Aku juga tidak mengerti. Mereka berperang seolah dunia ini bukan tujuan mereka." Tahun demi tahun berlalu. Pasukan Persia semakin melemah.
Kekaisaran diguncang konflik internal, raja-raja silih berganti, dan dukungan logistik semakin menipis. Sementara itu, pasukan Muslim semakin teratur dan dipimpin oleh komandan-komandan yang tegas namun adil. Akhirnya, pada tahun 640 Masehi, benteng terakhir Hormuzan jatuh. Ia dikepung tanpa jalan keluar. Setelah perlawanan terakhir yang sengit, Hormuzan tertawan hidup-hidup. Tangannya dibelenggu, namun matanya tetap menyala dengan kebanggaan seorang bangsawan Persia. Ia berkata kepada pasukan Muslim, "Jika kalian ingin membunuhku, lakukanlah. Aku tidak akan memohon." Namun, pasukan Muslim tidak membunuhnya. Ia dibawa ke Madinah untuk menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Sepanjang perjalanan, Hormuzan mengamati kehidupan kaum muslimin. Ia melihat pasar yang jujur, rumah-rumah sederhana, dan prajurit yang patuh tetapi tidak sombong. Sesampainya di Madinah, Hormuzan bertanya dengan heran, "Di mana istana khalifah kalian?" Pengawalnya menjawab, "Ia tidak memiliki istana." Ketika Hormuzan melihat Umar bin Khattab tidur di masjid tanpa pengawal, hanya beralaskan tikar, hatinya terguncang. Ia berbisik, "Jika ini adalah raja mereka, pantaslah mereka menang." Umar bangun dan menatap Hormuzan. "Engkaukah Hormuzan yang telah lama memerangi Islam?" Hormuzan menjawab, "Benar, akulah itu." Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kekuasaannya." Hormuzan merasa sangat haus dan berkata, "Berikan aku minum." Umar memerintahkan air dibawakan. Hormuzan bertanya, "Apakah aku aman selama aku minum?" Umar menjawab, "Engkau aman." Hormuzan lalu menjatuhkan air itu dan berkata, "Aku belum meminumnya." Para sahabat marah, tetapi Umar berkata tegas, "Aku tidak akan melanggar janjiku." Saat itu, Hormuzan menangis. Ia berkata, "Aku telah melihat banyak raja, tetapi tidak satu pun seperti ini. Demi Tuhan, ini bukan agama buatan manusia." Dengan suara bergetar, Hormuzan menyatakan keimanannya kepada Islam. Ia mengakui kesalahannya dan kesombongannya selama ini. Sejak hari itu, hidupnya berubah total. Ia belajar Al-Quran, salat bersama kaum muslimin, dan hidup sederhana di Madinah. Kisah Hormuzan menjadi bukti bahwa Islam tidak menang hanya dengan pedang, tetapi dengan akhlak dan keadilan. Seorang jenderal besar Persia yang bertahun-tahun memerangi Islam akhirnya tunduk oleh kebenaran yang ia saksikan sendiri. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Umar bin Khattab pada tahun 640 Masehi, hidup Hormuzan berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai tawanan perang, melainkan sebagai seorang muslim yang baru mengenal cahaya keimanan. Umar bin Khattab memerintahkan agar Hormuzan dilepaskan dari belenggu dan diberi tempat tinggal di Madinah. Keputusan ini mengejutkan banyak sahabat karena mereka tahu betul betapa lamanya Hormuzan memerangi Islam dan berapa banyak nyawa kaum muslimin yang gugur akibat strateginya. Suatu hari, seorang sahabat bertanya kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak khawatir dengan Hormuzan? Ia adalah mantan jenderal Persia yang sangat cerdas." Umar menjawab dengan tenang, "Islam menghapus apa yang terjadi sebelumnya. Jika imannya jujur, maka ia adalah saudara kita. Jika ia berkhianat, maka Allah akan menyingkapkannya." Kata-kata itu didengar oleh Hormuzan. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia dipercaya bukan karena jabatan atau ketakutan, melainkan karena keimanan. Pada malam hari, ia sering duduk sendiri, memandangi langit Madinah, mengingat masa lalunya yang penuh darah dan kesombongan. Ia berkata dalam doanya, "Ya Allah, aku telah lama memerangi hamba-hambamu. Jika engkau menerima taubatku, maka jadikan sisa hidupku penebus dosa-dosaku." Hari-hari Hormuzan di Madinah diisi dengan belajar. Ia duduk bersama para sahabat, mendengarkan bacaan Al-Quran,
mempelajari makna ayat demi ayat. Ia sering bertanya, tidak malu mengakui ketidaktahuannya. Suatu ketika ia bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, bagaimana mungkin kitab ini membuat orang-orang sederhana menjadi begitu kuat? Abdullah bin Mas'ud menjawab, karena Al-Quran mengubah hati sebelum mengubah pedang. Jawaban itu menancap dalam-dalam di jiwa Hormuzan. Ia mulai memahami bahwa kekalahan Persia bukan semata karena lemahnya pasukan, tetapi karena rapuhnya keadilan dan rusaknya moral penguasa mereka. Dalam beberapa kesempatan, Umar bin Khattab memanggil Hormuzan untuk dimintai pendapat tentang kondisi Persia. Umar tidak memandangnya sebagai mantan musuh, tetapi sebagai sumber pengetahuan. Hormuzan menjelaskan struktur pemerintahan Persia, kebiasaan bangsawan, dan sebab kehancuran kekaisaran. Ia berkata, "Wahai Umar, Persia runtuh bukan karena pedangmu, tetapi karena kezaliman raja-rajanya. Mereka memeras rakyat, sementara istana dipenuhi kemewahan." Umar menundukkan kepala dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang menjaga kami dari jalan itu." Namun, tidak semua orang memandang Hormuzan dengan kepercayaan. Sebagian sahabat masih menyimpan luka dan kecurigaan. Mereka mengingat tipu daya dan pertempuran yang dipimpin Hormuzan di masa lalu. Hormuzan menyadari hal itu dan ia tidak marah. Ia memahami bahwa kepercayaan harus dibangun dengan waktu dan perbuatan. Ia mulai hidup sangat sederhana. Ia sering terlihat di masjid, salat di saf belakang, menangis dalam doa. Jika ada anak-anak Madinah yang lewat, ia tersenyum dan memberi salam, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan ketika masih menjadi jenderal Persia. Tahun demi tahun berlalu, Islam semakin meluas. Persia secara resmi jatuh ke tangan kaum muslimin. Banyak bangsawan Persia masuk Islam, sebagian dengan keikhlasan, sebagian dengan keterpaksaan. Hormuzan sering menjadi tempat bertanya bagi mereka yang bingung menghadapi perubahan besar ini. Ia berkata kepada mereka, "Aku pernah berada di puncak kekuasaan dan aku juga pernah jatuh ke titik terendah. Demi Allah, ketenangan yang aku rasakan setelah mengenal Islam tidak pernah aku temukan di istana Persia." Namun, sejarah memiliki sisi gelap yang pahit. Pada tahun 644 Masehi, Umar bin Khattab ditikam saat sedang sholat subuh. Madinah gempar. Kaum muslimin tenggelam dalam duka yang mendalam. Umar, pemimpin yang adil dan sederhana, terluka parah. Ketika Umar wafat, penyelidikan dilakukan. Nama Hormuzan terseret dalam kecurigaan bersama beberapa orang lain. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia dituduh mengetahui rencana tersebut. Kabar ini menyebar cepat dan memicu kemarahan. Hormuzan dihadapkan pada situasi paling berat dalam hidupnya. Ia berdiri di hadapan kaum muslimin yang dulu pernah ia perangi dan kini menjadi saudara seimannya. Wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Ia berkata, "Demi Allah yang aku sembah sekarang, aku tidak menginginkan kematian Umar. Dialah orang yang mengenalkanku pada keadilan Islam. Namun, fitnah dan kecurigaan adalah ujian yang berat." Dalam kekacauan emosi, setelah wafatnya Umar, keputusan keras diambil. Hormuzan akhirnya dihukum mati. Ia menerima keputusan itu tanpa perlawanan. Sebelum ajal menjemput, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau mengetahui isi hatiku. Jika aku bersalah, maka ini adalah balasanku. Jika aku tidak bersalah, maka jadikan kematianku sebagai kesaksianku di hadapan-Mu." Demikianlah akhir kehidupan Hormuzan, seorang jenderal besar Persia yang memulai hidupnya dalam kesombongan, menghabiskan bertahun-tahun memerangi Islam, lalu menemukan kebenaran di tangan orang yang paling sederhana, Umar bin Khattab. Hidupnya adalah kisah tentang kejatuhan ego, kemenangan akhlak, dan misteri takdir yang hanya Allah sepenuhnya mengetahui hikmahnya. Kisah Hormuzan tidak hitam dan putih. Ia adalah manusia
dengan masa lalu kelam dan akhir yang penuh pelajaran. Dari dirinya, sejarah mengajarkan bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, tetapi ujian tidak selalu berhenti setelah iman ditemukan. Setelah wafatnya Hormuzan, Madinah tidak langsung menemukan ketenangan. Peristiwa itu meninggalkan jejak panjang dalam ingatan kaum muslimin. Sebagian merasa bahwa keadilan telah ditegakkan sesuai situasi saat itu, sementara sebagian lain menyimpan kegelisahan di hati mereka. Nama Hormuzan terus dibicarakan, bukan lagi sebagai jenderal Persia, tetapi sebagai sosok yang berada di persimpangan antara masa lalu yang gelap dan iman yang baru tumbuh. Di antara para sahabat, ada yang mengenang Hormuzan sebagai musuh licik yang telah menumpahkan banyak darah. Namun, ada pula yang mengingatnya sebagai seorang lelaki yang menangis ketika membaca Al-Quran, yang salat dengan penuh kerendahan hati, dan yang sering mengulang-ulang kalimat penyesalan atas masa lalunya. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kehidupan Hormuzan setelah masuk Islam tidak sesederhana hitam dan putih. Beberapa orang yang pernah dekat dengannya menceritakan bagaimana Hormuzan sering terbangun di sepertiga malam. Ia bangun dengan tubuh gemetar, lalu berwudu dan sholat lama sekali. Jika ditanya mengapa ia begitu sering menangis, Hormuzan menjawab, "Aku takut dosaku lebih berat daripada amalanku. Aku telah menghancurkan banyak rumah sebelum aku mengenal kebenaran." Dalam sebuah majelis kecil sebelum wafatnya Umar bin Khattab, Hormuzan pernah berkata kepada seorang sahabat, "Di Persia, raja dianggap bayangan Tuhan. Tidak ada yang berani menegurnya. Di sini, aku melihat seorang khalifah yang takut kepada Tuhan dan rakyatnya. Jika Persia memiliki satu orang seperti Umar, mungkin kerajaan itu tidak akan runtuh." Ucapan itu kemudian diceritakan dari mulut ke mulut. Banyak orang Persia yang telah masuk Islam menjadikan kisah Hormuzan sebagai cermin bagi diri mereka. Mereka melihat bahwa kejatuhan Persia bukanlah kehinaan semata, tetapi juga jalan menuju perubahan besar dalam sejarah. Setelah kematian Hormuzan, sebagian ulama generasi berikutnya membahas kisahnya dengan hati-hati. Mereka menyadari bahwa sejarah tidak selalu tercatat dengan satu suara. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Hormuzan benar-benar tulus dan tidak terlibat dalam rencana pembunuhan Umar. Ada pula riwayat yang menyatakan bahwa keterlibatannya masih samar, tidak jelas, dan bercampur dengan fitnah serta emosi politik pada masa itu. Namun yang pasti, kisah Hormuzan menjadi pelajaran tentang betapa beratnya beban masa lalu. Islam menghapus dosa sebelumnya, tetapi manusia tetap hidup dalam penilaian sesama manusia. Hormuzan telah mendapatkan ampunan dari Tuhannya menurut keyakinannya, tetapi ia tidak sepenuhnya bisa melepaskan diri dari bayang-bayang sejarah yang ia ciptakan sendiri. Di kalangan penuntut ilmu, kisah Hormuzan sering dijadikan contoh bahwa hidayah tidak selalu datang kepada orang yang lembut sejak awal. Kadang, hidayah justru datang kepada mereka yang paling keras menentang kebenaran. Dan ketika hidayah itu datang, ujian yang menyertainya bisa jauh lebih berat daripada ujian sebelum beriman. Beberapa tahun kemudian, ketika generasi baru Muslim tumbuh dan Persia telah sepenuhnya menjadi bagian dari dunia Islam, nama Hormuzan tidak lagi disebut dengan kebencian. Ia disebut sebagai bagian dari kisah besar peralihan zaman. Seorang jenderal Persia yang menjadi saksi runtuhnya kekaisaran tua dan lahirnya peradaban baru. Seorang guru di Kufah pernah berkata
kepada murid-muridnya, "Jika kalian ingin memahami keadilan Islam, lihatlah Umar bin Khattab. Jika kalian ingin memahami ujian iman, lihatlah Hormuzan." Kata-kata itu menyebar luas. Hormuzan menjadi simbol bahwa iman bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pertanggungjawaban yang lebih besar. Ia mengajarkan bahwa kesombongan intelektual dan kebanggaan bangsa dapat membutakan hati, tetapi kejujuran dan keadilan mampu menembus benteng paling kuat. Dalam kesunyian sejarah, seolah masih terdengar suara Hormuzan yang berkata, "Aku kalah bukan karena pedang kalian, tetapi karena aku akhirnya melihat kebenaran yang selama ini aku tolak." Dan disitulah kisahnya terus hidup. Bukan hanya sebagai cerita perang dan penaklukan, tetapi sebagai kisah manusia yang bergulat dengan dirinya sendiri, jatuh oleh kesombongan, bangkit oleh kebenaran, dan diuji hingga akhir hayatnya. Perjalanan Hormuzan adalah pengingat bahwa sejarah Islam tidak hanya dibangun oleh para sahabat dan orang-orang saleh sejak awal, tetapi juga oleh mereka yang datang dari jalan yang jauh, berliku, dan penuh luka. Dari medan perang Qadisiyah hingga tikar kasar di Masjid Madinah, dari baju perang Persia hingga sujud seorang hamba, hidup Hormuzan adalah satu rangkaian pelajaran yang tidak pernah selesai untuk direnungkan. Waktu terus berjalan, dan kisah Hormuzan perlahan berpindah dari ingatan para saksi langsung ke ingatan sejarah. Generasi demi generasi kaum muslimin tumbuh tanpa pernah melihat langsung wajahnya, namun mendengar namanya disebut dalam majelis ilmu, di halakah masjid, dan dalam percakapan para penuntut hikmah. Nama Hormuzan tidak lagi disebut sebagai musuh besar Islam, tetapi sebagai contoh tentang bagaimana takdir seseorang bisa berubah secara drastis dalam satu fase kehidupan. Di Kufah dan Basrah, kota-kota baru yang tumbuh di bekas wilayah Persia, banyak orang Persia yang telah memeluk Islam sering membicarakan Hormuzan. Mereka melihat dirinya sebagai cermin. Banyak di antara mereka yang dahulu memandang rendah bangsa Arab, sebagaimana Hormuzan dahulu memandang rendah Islam. Kini mereka hidup berdampingan sebagai satu umat. Seorang tua Persia pernah berkata kepada anaknya, "Aku tidak pernah bertemu Hormuzan, tetapi aku tahu kisahnya. Ia mengajarkanku bahwa keangkuhan bangsa bisa runtuh oleh keadilan seorang manusia." Di sisi lain, para sejarawan Muslim mulai mencatat peristiwa-peristiwa besar penaklukan Persia. Dalam catatan-catatan itu, Hormuzan selalu muncul sebagai tokoh yang kompleks. Ia bukan sekadar penjahat atau pahlawan, tetapi manusia dengan ambisi, ketakutan, kecerdikan, penyesalan, dan iman yang tumbuh di usia senja hidupnya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa sebelum wafatnya, Hormuzan sempat berpesan kepada seorang sahabat yang menemaninya. Dengan suara lemah, ia berkata, "Jika engkau menuliskan sejarah, jangan hapus dosaku. Biarkan manusia tahu bahwa aku pernah salah agar mereka tidak mengulangi kesombonganku." Pesan itu menggambarkan kedalaman kesadaran Hormuzan terhadap masa lalunya. Ia tidak ingin dikenang sebagai orang suci, tetapi sebagai manusia yang belajar terlambat, namun sungguh-sungguh. Di Madinah sendiri, beberapa orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Hormuzan masih mengingatnya dengan jelas. Mereka ingat bagaimana ia duduk diam mendengarkan khutbah, bagaimana matanya berkaca-kaca ketika ayat-ayat tentang keadilan dibacakan, dan bagaimana ia sering menghindari pujian. Suatu ketika, sebelum wafatnya Umar bin Khattab, Hormuzan pernah berkata kepadanya, "Wahai Umar, jika aku mati sebelum engkau, aku bersaksi bahwa engkau telah mengubah jalanku. Jika engkau mati sebelum aku takut umat ini akan diuji." Umar hanya menjawab, "Kita semua akan diuji, wahai Hormuzan. Yang membedakan hanyalah siapa yang jujur ketika diuji." Kalimat itu menjadi salah satu percakapan terakhir yang dikenang antara keduanya. Setelah Umar wafat, kekhawatiran Hormuzan terbukti. Umat Islam memasuki fase baru yang penuh ujian politik, perbedaan pendapat, dan ketegangan internal. Dalam situasi itulah,
orang-orang seperti Hormuzan yang memiliki masa lalu kontroversial menjadi mudah dicurigai. Namun, seiring berjalannya waktu, emosi mereda dan generasi berganti, pandangan terhadap Hormuzan menjadi lebih seimbang. Ulama-ulama kemudian menekankan satu hal penting, bahwa keislaman seseorang dinilai dari akhir hidupnya dan keikhlasan hatinya, bukan semata dari masa lalunya. Dalam sebuah majelis ilmu, seorang ulama berkata, "Jika Allah menerima taubat seorang pembunuh, maka mengapa manusia ragu menerima taubat seorang jenderal?" Ucapan itu membuat banyak orang terdiam. Mereka menyadari bahwa standar keadilan manusia seringkali lebih sempit dibandingkan rahmat Tuhan. Kisah Hormuzan juga menjadi bahan renungan tentang pertemuan dua peradaban besar, Persia dengan segala kemegahan dan sejarah panjangnya, dan Islam dengan kesederhanaan, akhlak, serta visi tauhidnya. Hormuzan berada tepat di titik pertemuan itu. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana peradaban yang tampak lemah secara materi justru memiliki kekuatan moral yang luar biasa. Dalam bayangan sejarah, seakan terlihat sosok Hormuzan berdiri di medan Qadisiyah, mengenakan baju perang Persia, penuh keyakinan akan kemenangan. Lalu bayangan itu bergeser, menampilkan dirinya duduk di Masjid Madinah, tanpa senjata, tanpa kekuasaan, hanya seorang hamba yang bersujud. Perubahan itulah inti dari kisahnya. Bukan soal kalah dan menang, tetapi soal hati yang akhirnya tunduk. Bagi banyak pendidik dan pendakwah, kisah Hormuzan sering digunakan untuk menjelaskan bahwa Islam tidak menyebar hanya karena kekuatan militer. Jika pedang adalah satu-satunya sebab, maka Hormuzan akan mati sebagai musuh. Tetapi yang mengubahnya adalah kejujuran Umar, kesederhanaan Madinah, dan konsistensi ajaran Islam antara ucapan dan perbuatan. Seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Apakah Hormuzan masuk Islam karena takut mati?" Sang guru menjawab, "Jika takut mati, ia sudah menyerah sejak awal. Ia masuk Islam karena ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia temukan di istana Persia." Jawaban itu menjadi pelajaran mendalam tentang perbedaan antara ketundukan karena kekalahan dan ketundukan karena keyakinan. Dan begitulah, kisah Hormuzan terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah benar-benar kering. Ia mengalir melalui buku-buku sejarah, ceramah, diskusi, dan renungan pribadi. Setiap generasi menemukan makna baru dari kisahnya, sesuai dengan ujian zaman mereka sendiri. Selama masih ada manusia yang merasa tinggi karena ilmu, jabatan, atau bangsa, kisah Hormuzan akan selalu relevan. Ia mengingatkan bahwa kebenaran bisa datang dari arah yang paling tidak disangka, dan bahwa keadilan serta akhlak mampu menundukkan hati yang tidak bisa ditaklukkan oleh pedang manapun. Seiring semakin jauhnya jarak waktu antara peristiwa-peristiwa besar itu dengan generasi yang hidup setelahnya, kisah Hormuzan tidak lagi dipandang sebagai cerita tentang satu orang semata, tetapi sebagai potret perubahan zaman. Para penulis sejarah mulai melihat bahwa runtuhnya Persia dan bangkitnya Islam bukan hanya soal benturan pedang, melainkan benturan nilai. Hormuzan dengan seluruh perjalanan hidupnya berada tepat di tengah pusaran perubahan itu. Di kalangan orang-orang Persia yang telah menjadi Muslim, sering muncul perasaan campur aduk ketika nama Hormuzan disebut. Ada kebanggaan karena seorang bangsawan dan jenderal besar akhirnya mengakui kebenaran Islam. Ada pula kesedihan karena akhir hidupnya penuh tuduhan dan tragedi. Namun, justru dari situlah pelajaran besar itu muncul. Seorang ulama Persia pada generasi tabi'in pernah berkata kepada murid-muridnya, "Hormuzan mengajarkan kita bahwa iman tidak selalu datang dalam keadaan bersih dan tenang.
Kadang iman datang setelah darah, kesalahan, dan kesombongan yang panjang. Ucapan itu dicatat dan diriwayatkan karena menggambarkan kenyataan pahit yang sering dihindari manusia. Banyak orang ingin masuk ke jalan kebenaran dengan catatan masa lalu yang rapi. Padahal, tidak semua orang diberi jalan seperti itu. Hormuzan adalah contoh mereka yang menemukan kebenaran setelah terlambat, tetapi tetap berusaha jujur sampai akhir. Dalam beberapa riwayat, diceritakan bahwa setelah wafatnya Hormuzan, ada orang yang bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, Hormuzan berkata, "Aku berharap manusia mengingatku bukan sebagai jenderal Persia, tetapi sebagai orang yang akhirnya mengenal Tuhannya." Riwayat mimpi itu tidak dijadikan hujah hukum, tetapi sering diceritakan sebagai penguat makna spiritual kisahnya. Di tengah perkembangan peradaban Islam yang semakin luas, kota-kota Persia berubah wajah. Api-api di kuil Zoroaster banyak yang padam, digantikan dengan suara azan. Bahasa Arab bercampur dengan bahasa Persia, melahirkan kebudayaan baru. Dalam perubahan itu, kisah Hormuzan sering disebut sebagai simbol peralihan batin, bukan sekadar peralihan kekuasaan. Seorang sejarawan Muslim menulis, jika Qadisiyah adalah runtuhnya pasukan Persia, maka keislaman Hormuzan adalah runtuhnya kesombongan Persia. Kalimat itu menggambarkan betapa dalamnya makna perjalanan Hormuzan. Ia bukan sekadar kalah dalam strategi, tetapi kalah dalam argumen kebenaran. Dan kekalahan seperti itu justru melahirkan kemenangan jiwa. Banyak orang bertanya, mengapa kisah Hormuzan begitu sering diingat, padahal ada jenderal Persia lain yang juga masuk Islam? Jawabannya sederhana, karena Hormuzan tidak hanya berubah keyakinan, tetapi juga mengalami pergulatan batin yang panjang, disaksikan langsung oleh generasi terbaik Islam. Perjumpaannya dengan Umar bin Khattab menjadi titik temu antara kekuasaan dunia dan ketundukan sejati kepada Tuhan. Dalam satu majelis, seorang guru berkata, "Jika engkau ingin tahu bagaimana Islam memperlakukan musuhnya, lihatlah bagaimana Umar memperlakukan Hormuzan. Jika engkau ingin tahu bagaimana Islam menguji keikhlasan, lihatlah bagaimana Hormuzan diuji setelah masuk Islam." Pelajaran itu terasa relevan sepanjang zaman. Banyak orang mampu mengucapkan iman, tetapi tidak semua siap menanggung konsekuensinya. Hormuzan dengan segala keterbatasannya menanggung beban itu sampai akhir. Kisah ini juga mengajarkan bahwa keadilan tidak selalu terasa manis. Terkadang keadilan di dunia terasa pahit dan menyakitkan, bahkan bagi orang yang telah bertaubat. Namun Islam mengajarkan bahwa keadilan tertinggi bukan milik manusia, melainkan milik Allah. Dan di sanalah harapan terakhir seorang hamba berada. Di balik lembaran sejarah yang telah menguning, seakan masih terdengar suara langkah pasukan Persia di Qadisiyah, dan di saat yang sama terdengar pula bisikan doa seorang lelaki di Masjid Madinah. Dua dunia yang bertolak belakang, tetapi disatukan oleh satu nama, Hormuzan. Ia memulai hidupnya dengan keyakinan bahwa Persia adalah segalanya. Ia mengakhiri hidupnya dengan keyakinan bahwa dunia tidak berarti apa-apa tanpa kebenaran. Perjalanan itu mahal, panjang, dan penuh luka, tetapi justru disitulah nilainya. Dan sampai hari ini, ketika kisahnya diceritakan kembali, manusia masih bisa bercermin. Apakah kita sedang berada di posisi Hormuzan sebelum Qadisiyah, yang merasa paling benar dan paling kuat? Ataukah kita sedang berada di posisi Hormuzan di Madinah, yang menyadari betapa kecilnya diri di hadapan keadilan Tuhan? Selama pertanyaan-pertanyaan itu masih relevan, selama manusia masih bergulat dengan kesombongan dan pencarian makna, kisah Hormuzan tidak akan pernah benar-benar berakhir.
Ia akan terus dilanjutkan, bukan dengan tambahan pertempuran atau tokoh baru, tetapi dengan renungan di hati setiap pembacanya. Sejarah memang tidak pernah benar-benar menutup pintu pada satu kisah. Ia hanya mengubah cara kisah itu dibaca. Begitu pula dengan Hormuzan. Setelah debu peristiwa mereda dan generasi yang menyaksikan langsung kehidupannya satu persatu wafat, kisahnya hidup dalam bentuk yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih reflektif. Ia tidak lagi hadir sebagai sosok berdarah dan berzirah besi, melainkan sebagai bayangan yang mengajak manusia berpikir tentang makna kekuasaan, keimanan, dan keadilan. Di rumah-rumah ilmu, para penuntut sejarah mulai bertanya, bukan lagi tentang bagaimana Hormuzan bertempur, tetapi mengapa ia akhirnya tunduk. Pertanyaan itu jauh lebih sulit dijawab daripada sekadar menghitung jumlah pasukan atau strategi perang. Sebab jawaban itu berada di wilayah hati, wilayah yang tidak bisa ditaklukkan oleh pedang manapun. Seorang penulis sejarah pada masa dinasti Umayyah pernah menuliskan refleksi panjang tentang Hormuzan. Ia menulis bahwa kekalahan terbesar Hormuzan bukan terjadi di Qadisiyah atau di benteng Tustar, melainkan pada saat ia melihat Umar bin Khattab tidur di atas tanah tanpa penjaga. Di sanalah runtuh seluruh logika kekuasaan Persia yang selama hidupnya ia yakini. Kekuasaan tanpa kesombongan, kepemimpinan tanpa istana, kekuatan tanpa ketakutan. Tulisan itu kemudian dibacakan dalam sebuah majelis. Seorang pendengar bertanya, jika Hormuzan hidup lebih lama, apakah ia akan menjadi ulama atau pemimpin? Penulis itu menjawab, mungkin tidak, tetapi ia akan menjadi saksi. Dan terkadang saksi lebih penting daripada pemimpin. Jawaban itu mengandung makna yang dalam. Hormuzan tidak dikenal karena fatwa atau kepemimpinannya dalam Islam, tetapi karena perjalanannya. Ia adalah saksi hidup tentang bagaimana kebenaran mampu merobohkan keyakinan lama yang dibangun selama puluhan tahun. Di tengah-tengah masyarakat Muslim yang semakin beragam, kisah Hormuzan juga berfungsi sebagai peringatan. Ia mengingatkan bahwa kemenangan bisa melahirkan kesombongan baru jika tidak dijaga. Sebab Persia runtuh bukan hanya karena diserang, tetapi karena lupa menjaga keadilan. Dan umat manapun bisa mengulangi kesalahan yang sama jika terlena oleh kekuasaan. Dalam satu riwayat, seorang cendekiawan berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak takut jika umat ini diserang dari luar. Aku takut jika umat ini lupa pada pelajaran Hormuzan." Pelajaran itu adalah bahwa kekuasaan harus selalu disertai kerendahan hati, dan iman harus selalu disertai Hormuzan memiliki iman di akhir hidupnya, tetapi ia juga menanggung konsekuensi sosial dari masa lalunya. Dari sana, manusia belajar bahwa taubat adalah urusan antara hamba dan Tuhan, tetapi dampak perbuatan tetap memiliki gema di dunia. Dalam kisah-kisah lisan yang beredar di kalangan orang Persia Muslim, Hormuzan sering digambarkan sebagai sosok yang diam. Ia bukan pendebat yang lantang, bukan pula penuntut penghormatan. Ia lebih sering mendengarkan. Sikap itu dianggap sebagai tanda penyesalan yang mendalam, seolah ia ingin menebus masa lalunya dengan kerendahan diri yang utuh. Ada satu cerita yang sering diulang. Dikatakan bahwa suatu hari, seorang pemuda Persia memuji Hormuzan dan menyebutnya sebagai pahlawan. Hormuzan dikabarkan menunduk dan berkata, "Jangan panggil aku pahlawan. Aku terlalu lama berdiri di sisi yang salah." Kalimat itu, entah benar secara riwayat atau tidak, tetap hidup karena maknanya. Ia menunjukkan kesadaran penuh atas kesalahan,
sesuatu yang jarang dimiliki oleh orang-orang besar yang jatuh dari kekuasaan. Dalam perjalanan sejarah Islam selanjutnya, akan muncul banyak tokoh dari Persia yang menjadi ulama besar, pemikir, dan pemimpin. Sebagian sejarawan mengatakan bahwa terbukanya hati bangsa Persia terhadap Islam tidak lepas dari contoh-contoh awal seperti Hormuzan. Mereka melihat bahwa Islam bukan agama penakluk yang haus darah, tetapi agama yang mampu menundukkan hati seorang jenderal besar tanpa memaksanya. Maka, kisah Hormuzan akhirnya berdiri sebagai jembatan. Jembatan antara dua dunia, dua peradaban, dan dua cara pandang terhadap kekuasaan. Ia menghubungkan masa lalu yang penuh kesombongan dengan masa depan yang dibangun di atas tauhid dan keadilan. Dan hingga hari ini, ketika kisah itu terus dilanjutkan, ditulis ulang, dan diceritakan kembali, manusia masih menemukan cermin di dalamnya. Bukan untuk menghakimi Hormuzan, tetapi untuk menghakimi diri sendiri. Apakah kita mencintai kebenaran atau hanya mencintai posisi kita sendiri? Apakah kita tunduk pada kebenaran ketika ia datang, atau kita baru tunduk setelah semua yang kita banggakan runtuh? Disitulah kekuatan sejati kisah Hormuzan. Ia tidak memaksa, tidak berteriak, tetapi terus bertanya kepada setiap pembacanya. Dan selama pertanyaan itu masih hidup, selama manusia masih bergulat dengan ego dan iman, kisah Hormuzan akan selalu bisa dilanjutkan tanpa pernah benar-benar selesai. Ketika kisah Hormuzan terus mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya, ia perlahan berubah dari sekadar catatan sejarah menjadi cermin batin. Banyak orang yang membaca kisahnya tidak lagi bertanya siapa yang benar atau salah, tetapi bertanya tentang diri mereka sendiri. Sejarah Hormuzan seakan hidup kembali setiap kali manusia berhadapan dengan kebenaran yang bertentangan dengan kepentingan dan kebanggaannya. Di beberapa majelis ilmu, para guru sering mengajak murid-muridnya membayangkan satu pertanyaan sederhana. Bagaimana jika Hormuzan tidak pernah dibawa ke Madinah? Bagaimana jika ia mati di bentengnya sebagai jenderal Persia? Maka dunia hanya akan mengingatnya sebagai musuh Islam, seorang ahli strategi yang kalah oleh sejarah. Tetapi takdir membawanya pada pertemuan dengan keadilan yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Pertemuan itulah yang mengubah segalanya, bukan dengan ancaman, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kejujuran yang tegak berdiri, bahkan di hadapan musuh. Umar bin Khattab tidak menaklukkan Hormuzan dengan rantai, tetapi dengan akhlak. Dan Hormuzan yang seumur hidup terbiasa memerintah dan ditakuti, runtuh di hadapan kesederhanaan yang tidak berpura-pura. Seorang sejarawan pernah menulis bahwa Hormuzan adalah contoh bagaimana manusia bisa kalah secara militer, namun menang secara batin. Ia kehilangan pasukan, wilayah, dan kehormatan dunia, tetapi menemukan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu, yaitu kesadaran akan kebenaran. Dalam cerita-cerita yang beredar di kalangan masyarakat Persia Muslim, Hormuzan sering disebut sebagai orang yang terlambat, tetapi jujur. Terlambat mengenal Islam, terlambat meninggalkan kesombongan, tetapi jujur dalam penyesalan dan pencarian makna. Dan kejujuran itulah yang membuat kisahnya tetap hidup. Banyak orang yang membaca kisah Hormuzan merasakan kegelisahan. Mereka menyadari bahwa kebenaran seringkali sudah berada di depan mata, tetapi manusia memilih menolaknya demi kenyamanan dan kekuasaan. Hormuzan menolak Islam selama bertahun-tahun, bukan karena tidak memahami, tetapi karena ia tidak siap kehilangan dunia yang telah ia bangun. Dalam satu renungan yang sering disampaikan oleh para pendakwah, dikatakan bahwa musuh terbesar Hormuzan bukanlah pasukan Muslim, melainkan egonya sendiri. Dan ketika ego itu runtuh, tidak ada lagi benteng yang tersisa.
Seiring waktu, kisah Hormuzan juga menjadi pelajaran tentang bagaimana umat Islam seharusnya memperlakukan mereka yang baru datang ke dalam iman. Ia menunjukkan bahwa menerima seseorang ke dalam Islam adalah satu hal, tetapi menjaga keadilan dan kebijaksanaan setelahnya adalah ujian yang jauh lebih berat. Kisah hidup dan wafatnya Hormuzan mengingatkan bahwa keadilan manusia seringkali terikat oleh emosi dan situasi, sedangkan keadilan Tuhan melampaui semuanya. Di balik kisah tragis akhir hidupnya, ada satu pesan yang sangat kuat, bahwa iman tidak selalu berakhir dengan ketenangan dunia. Kadang iman justru membawa seseorang pada ujian yang lebih berat, karena iman menuntut kejujuran total, bahkan ketika dunia tidak lagi adil. Seorang guru tua pernah berkata kepada muridnya, "Jika engkau ingin tahu harga keimanan, lihatlah Hormuzan. Ia membayar imannya dengan masa lalunya, reputasinya, dan akhirnya nyawanya." Ucapan itu tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa iman bukan sekadar pengakuan lisan. Iman adalah kesiapan untuk berdiri di hadapan kebenaran tanpa perlindungan apapun selain kejujuran. Dalam perjalanan panjang sejarah Islam, akan selalu ada sosok-sosok seperti Hormuzan. Orang-orang yang datang dari jalan yang jauh, membawa luka, kesalahan, dan dosa yang besar. Mereka tidak selalu diterima dengan mudah, dan mereka tidak selalu mendapatkan akhir yang indah di mata manusia. Tetapi kisah mereka tetap penting, karena mereka menunjukkan bahwa pintu hidayah tidak pernah tertutup, bahkan bagi orang yang paling keras menentangnya. Dan mungkin disitulah letak hikmah terbesar dari kisah Hormuzan. Ia mengajarkan bahwa Islam bukan agama untuk orang-orang yang sempurna, melainkan agama untuk manusia yang mau jujur terhadap dirinya sendiri. Ia mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan kesombongan dalam diri. Maka, selama manusia masih hidup di antara pilihan-pilihan sulit, selama kekuasaan masih bisa membutakan hati, dan selama ego masih bisa menutup mata dari kebenaran, kisah Hormuzan akan terus relevan. Ia akan terus diceritakan, dilanjutkan, dan direnungkan, bukan karena ia tanpa celah, tetapi justru karena ia penuh celah yang akhirnya diakui. Jika ditarik lebih jauh ke dalam kesadaran sejarah, kisah Hormuzan seolah menjadi garis tipis yang memisahkan dua sikap manusia terhadap kebenaran. Di satu sisi, ada sikap menolak karena takut kehilangan. Di sisi lain, ada sikap menerima meski harus membayar mahal. Hormuzan berjalan dari sisi pertama menuju sisi kedua dengan langkah yang berat, berdarah, dan penuh penyesalan. Itulah sebabnya kisahnya tidak pernah terasa ringan untuk diceritakan. Dalam ingatan kolektif umat Islam, Hormuzan sering hadir sebagai peringatan sunyi. Ia tidak berteriak seperti kisah para pahlawan, tetapi berbisik melalui renungan. Ia mengajarkan bahwa manusia bisa sangat cerdas, sangat berpengalaman, dan sangat berkuasa, namun tetap salah arah jika hatinya tertutup oleh kesombongan. Dan sebaliknya, manusia bisa sangat terlambat menemukan kebenaran, namun tetap mulia jika ia jujur menerimanya. Banyak penulis sejarah kemudian mencoba membayangkan pergulatan batin Hormuzan di hari-hari terakhir hidupnya. Mereka membayangkan seorang lelaki yang pernah memberi perintah ribuan pasukan, kini hanya ditemani ingatan dan doa. Seorang lelaki yang dahulu menentukan hidup dan mati orang lain, kini sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada keputusan Tuhan. Bayangan itu kuat karena ia sangat manusiawi. Dikisahkan bahwa pada malam-malam terakhirnya, Hormuzan lebih banyak diam. Ia tidak membela diri dengan kata-kata panjang. Ia tidak memohon belas kasihan manusia. Ia hanya memperbanyak istighfar dan salat. Bagi orang-orang yang melihatnya, sikap itu menimbulkan dua perasaan sekaligus, iba dan takut. Iba karena melihat penyesalan yang tulus, takut karena menyadari betapa beratnya konsekuensi hidup. Seorang saksi pernah berkata, "Aku melihatnya seperti seorang lelaki yang telah berdamai dengan takdirnya, meski dunia belum berdamai dengannya." Kalimat itu kemudian sering dikutip karena menggambarkan kondisi yang jarang dimiliki manusia.
Banyak orang ingin berdamai dengan dunia, tetapi lupa berdamai dengan Tuhannya. Hormuzan justru mengalami kebalikannya. Ia berdamai dengan Tuhannya, tetapi tidak sepenuhnya diterima oleh dunia. Dari sini, para ulama kemudian menarik satu pelajaran penting, bahwa keimanan tidak selalu diiringi dengan pengakuan sosial. Seseorang bisa benar di hadapan Tuhan, namun tetap diragukan oleh manusia. Dan disitulah keikhlasan diuji dengan paling keras. Kisah Hormuzan juga sering dibandingkan dengan kisah tokoh-tokoh lain yang masuk Islam setelah lama memerangi Islam. Namun, ada satu perbedaan besar. Banyak di antara mereka kemudian hidup lama dan meninggal dalam keadaan dihormati. Hormuzan tidak mendapat kemewahan itu. Justru karena itulah kisahnya menjadi unik dan mengguncang. Ia mengajarkan bahwa hidayah bukan tiket menuju kenyamanan dunia, melainkan panggilan menuju kejujuran total. Dan kejujuran total seringkali menyakitkan. Dalam perkembangan sejarah Islam di wilayah Persia, kisah Hormuzan menjadi semacam fondasi emosional. Ia menunjukkan bahwa masuk Islam bukan berarti menghapus identitas, tetapi mengubah orientasi. Orang Persia tetap Persia dengan budaya dan kecerdasannya, tetapi tidak lagi menuhankan kekuasaan dan darah bangsawan. Hormuzan adalah simbol dari perubahan orientasi itu. Seorang cendekiawan Persia Muslim pernah menulis, "Kami tidak masuk Islam karena pedang Arab, tetapi karena keadilan yang menjatuhkan Hormuzan." Kalimat itu sangat kuat. Ia menunjukkan bahwa penaklukan sejati bukan terjadi di medan perang, tetapi di hati manusia. Jika Hormuzan, seorang jenderal besar dan bangsawan tinggi, bisa tunduk kepada kebenaran, maka rakyat jelata Persia pun merasa tidak kehilangan kehormatan ketika memeluk Islam. Seiring berjalannya waktu, kisah Hormuzan juga menjadi bahan perenungan bagi para pemimpin. Mereka diingatkan bahwa kekuasaan tanpa keadilan akan runtuh, sebagaimana Persia runtuh. Dan keadilan tanpa kesombongan akan menguatkan, sebagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab menguatkan umat Islam. Maka, di balik kisah individu Hormuzan, tersembunyi pesan besar tentang siklus peradaban. Bangkit, sombong, runtuh, lalu lahir kembali dalam bentuk yang lebih bersih. Hormuzan mengalami siklus itu dalam satu kehidupan, dari puncak kekuasaan menuju titik terendah, lalu menuju puncak kesadaran spiritual. Dan mungkin itulah sebabnya kisahnya tidak pernah selesai, karena ia tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi tentang pola yang terus berulang dalam sejarah manusia. Setiap zaman akan melahirkan Hormuzan-Hormuzan baru. Orang-orang yang cerdas, kuat, dan berpengaruh, tetapi lama menolak kebenaran karena takut kehilangan dunia. Dan setiap zaman juga akan melahirkan Umar-Umar baru, sosok-sosok yang menundukkan hati dengan keadilan, bukan dengan ketakutan. Selama pertarungan antara ego dan kebenaran masih berlangsung di dalam diri manusia, kisah Hormuzan akan selalu menemukan tempatnya. Ia akan terus diceritakan, dilanjutkan, dan diperpanjang, bukan karena detail perangnya, tetapi karena pergulatan batinnya yang abadi. Jika kisah Hormuzan ditarik lebih dalam lagi, ia bukan hanya menjadi cerita tentang satu individu, melainkan menjadi pintu untuk memahami bagaimana Islam membentuk jiwa-jiwa yang datang dari latar belakang paling keras sekalipun. Seiring waktu, para pemikir Muslim mulai melihat bahwa peristiwa masuk Islamnya Hormuzan dan akhir hidupnya yang penuh ujian adalah bagian dari sunnatullah dalam membentuk umat yang matang secara spiritual. Dalam banyak majelis tafakur, para ulama menegaskan bahwa Hormuzan adalah contoh manusia yang dipatahkan bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dibentuk ulang. Kekalahan militernya hanyalah awal.
Yang jauh lebih penting adalah kehancuran batin lamanya, keyakinan tentang kemuliaan darah bangsawan, tentang kekuasaan yang diwariskan, dan tentang keunggulan ras Persia atas bangsa lain. Semua itu runtuh ketika ia melihat keadilan yang hidup, bukan keadilan yang ditulis di dinding istana. Bagi banyak orang Persia yang hidup setelahnya, kisah Hormuzan menjadi semacam legitimasi moral. Mereka berkata dalam hati, jika seorang bangsawan tinggi dan jenderal besar bisa menerima Islam tanpa kehilangan kehormatannya di hadapan Tuhan, maka mereka pun bisa menerima Islam tanpa kehilangan jati diri. Dari sinilah gelombang besar ilmuwan, filsuf, dan ulama Persia mulai muncul di dalam peradaban Islam. Namun, hampir tidak ada dari mereka yang melupakan akhir tragis Hormuzan. Justru, akhir itulah yang selalu ditekankan, karena disitulah tersimpan peringatan paling keras bahwa iman tidak membebaskan manusia dari ujian dunia. Bahkan, iman seringkali justru memperbesar ujian itu. Dalam satu catatan sejarah, disebutkan bahwa seorang ulama besar berkata, Hormuzan selamat di hadapan Allah, tetapi tidak selamat dari sejarah manusia. Kalimat ini menjadi perenungan panjang, karena menggambarkan perbedaan antara penilaian ilahi dan penilaian sosial. Manusia menilai berdasarkan masa lalu dan kecurigaan, sedangkan Allah menilai berdasarkan hati dan kejujuran. Disinilah letak kegetiran kisah Hormuzan. Ia telah melepaskan dunia, tetapi dunia belum sepenuhnya melepaskannya. Ia telah meninggalkan pedang dan tipu daya, tetapi bayangan pedang dan tipu daya itu terus mengejarnya. Dan justru dalam keadaan seperti itulah kualitas imannya diuji sampai titik paling akhir. Banyak orang bertanya, mengapa Allah membiarkan seorang yang telah bertobat mengalami akhir hidup yang begitu berat? Para ulama menjawab dengan hati-hati bahwa Allah mendidik hamba-hambanya dengan cara yang ada yang dimuliakan di dunia dan akhirat, ada pula yang dimurnikan melalui ujian hingga akhir hayat. Hormuzan termasuk golongan kedua. Dari sini, kisah Hormuzan berubah dari cerita sejarah menjadi pelajaran spiritual. Ia mengajarkan bahwa keikhlasan sejati bukan diuji ketika manusia dipuji, tetapi ketika manusia dicurigai. Bukan ketika hidup dipermudah, tetapi ketika jalan terasa semakin sempit. Dalam renungan-renungan mendalam, sering disampaikan bahwa Hormuzan tidak kalah di akhir hidupnya. Justru ia menang di medan yang paling sulit, medan kejujuran. Ia tidak melarikan diri, tidak memberontak, dan tidak memanfaatkan kecerdasannya untuk menyelamatkan diri. Ia memilih menerima takdir dengan keyakinan bahwa Allah lebih adil daripada manusia. Sikap itulah yang membuat kisahnya bertahan lama. Jika Hormuzan membela diri dengan intrik, mungkin kisahnya akan berakhir sebagai catatan politik. Tetapi karena ia memilih diam dan berserah, kisahnya naik derajat menjadi pelajaran iman. Seiring berjalannya abad, nama Hormuzan terus muncul dalam diskusi tentang taubat, keadilan, dan akhir kehidupan. Ia menjadi contoh bahwa manusia tidak diukur dari bagaimana ia memulai hidup, tetapi dari bagaimana ia mengakhiri sikapnya terhadap kebenaran. Dan bahkan akhir hidup yang pahit tidak selalu berarti kegagalan di sisi Tuhan. Maka setiap kali kisah ini dilanjutkan, sebenarnya manusia sedang diajak untuk menilai ulang dirinya sendiri. Apakah kita menerima kebenaran karena cinta atau karena terpaksa? Apakah kita siap membayar harga kejujuran atau hanya ingin aman secara sosial? Apakah kita mencari ridha manusia atau ridha Allah? Selama pertanyaan-pertanyaan itu masih hidup, kisah Hormuzan tidak akan pernah selesai. Ia akan terus tumbuh, terus diperpanjang,
dan terus menemukan makna baru dalam setiap zaman. Karena pada hakikatnya, kisah Hormuzan bukan tentang Persia dan Arab, bukan tentang perang dan penaklukan, melainkan tentang manusia dan kebenaran. Seiring berlalunya waktu, kisah Hormuzan semakin menjauh dari peristiwa konkret dan semakin mendekat kepada makna. Ia tidak lagi diperdebatkan sebagai tokoh politik, tetapi direnungkan sebagai perjalanan jiwa. Dalam kesunyian sejarah, Hormuzan seakan berdiri sebagai saksi bisu tentang betapa rapuhnya keyakinan manusia ketika dibangun di atas kesombongan, dan betapa kokohnya hati ketika ia bersandar pada kebenaran meski tanpa pelindung dunia. Banyak orang yang merenungkan kisahnya mulai menyadari satu hal penting, bahwa kekalahan Hormuzan bukanlah kegagalan, melainkan pembebasan. Ia dibebaskan dari ilusi tentang kejayaan Persia, dari keyakinan bahwa manusia bernilai karena darah bangsawan, dan dari anggapan bahwa kekuasaan adalah ukuran kebenaran. Semua itu runtuh, dan dari reruntuhan itulah lahir kesadaran baru. Dalam peradaban Persia lama, Hormuzan adalah seseorang yang menentukan arah sejarah. Dalam Islam, ia hanyalah seorang hamba. Tetapi justru dalam posisi sebagai hamba itulah ia menemukan makna yang selama ini ia cari. Ia tidak lagi harus menang, tidak lagi harus dipuja, dan tidak lagi harus ditakuti. Ia hanya perlu jujur. Kejujuran itulah yang membuat kisah Hormuzan terasa begitu dekat dengan manusia manapun, di zaman apapun. Karena pada hakikatnya, setiap manusia pernah berada dalam posisi Hormuzan, pernah merasa benar, pernah merasa tinggi, pernah menolak kebenaran karena takut kehilangan sesuatu. Dan tidak semua manusia diberi kesempatan untuk menyadari kesalahan itu sebelum ajal menjemput. Dalam satu renungan yang ditulis berabad-abad kemudian, seorang penulis berkata bahwa Hormuzan adalah manusia yang kalah tepat waktu. Ia kalah sebelum mati dalam kesombongan. Ia kalah sebelum hatinya membatu sepenuhnya. Kekalahan itu menyakitkan, tetapi menyelamatkan. Dari sudut pandang ini, akhir hidup Hormuzan yang tragis tidak lagi dilihat sebagai hukuman, melainkan sebagai penutup yang keras namun jujur. Ia tidak diberi kesempatan untuk memperindah citra dirinya di mata manusia. Ia hanya diberi kesempatan untuk membersihkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan mungkin bagi jiwa yang telah lama terikat oleh dunia, itulah bentuk rahmat yang paling berat sekaligus paling murni. Di antara para pencari hikmah, kisah Hormuzan sering dijadikan pengingat bahwa tidak semua orang saleh akan wafat dengan senyum dan pujian. Ada yang wafat dalam kesunyian, tuduhan, dan ketidakadilan manusia. Tetapi bukan manusia yang menentukan nilai akhir kehidupan, melainkan Tuhan yang Maha Mengetahui isi hati. Dari sana, kisah Hormuzan terus mengalir sebagai pelajaran tentang keberanian terbesar, keberanian untuk mengakui kesalahan. Ia adalah keberanian yang jauh lebih sulit daripada keberanian di medan perang. Ia menuntut kehancuran ego, bukan sekadar pengorbanan fisik. Maka, setiap kali kisah ini dilanjutkan, ia tidak menambahkan tokoh baru atau peristiwa baru, melainkan menambahkan lapisan makna. Ia menjadi kisah tentang bagaimana manusia seharusnya berdamai dengan kebenaran, meskipun kebenaran itu datang terlambat dan menuntut harga yang sangat mahal. Dan di titik inilah kisah Hormuzan benar-benar melampaui sejarah. Ia tidak lagi milik Persia atau Arab, tidak lagi milik abad ke-7, tetapi milik setiap manusia yang sedang berjuang melawan kesombongannya sendiri. Selama manusia masih hidup dengan pilihan antara mempertahankan citra atau menerima kebenaran, kisah Hormuzan akan selalu menemukan ruang untuk dilanjutkan. Ia tidak akan pernah selesai, karena perjuangan melawan ego
tidak pernah selesai. Jika kisah Hormuzan terus diselami lebih dalam lagi, ia perlahan berubah menjadi perjalanan batin yang sangat sunyi. Pada titik ini, cerita tidak lagi bergerak maju dalam garis waktu, melainkan berputar di sekitar satu pertanyaan yang sama. Mengapa kebenaran seringkali baru diterima setelah manusia kehilangan segalanya? Pertanyaan inilah yang membuat kisah Hormuzan tidak pernah selesai, karena ia menyentuh inti kelemahan manusia. Hormuzan telah kehilangan pasukan, wilayah, kehormatan bangsawan, dan akhirnya nyawanya. Namun, sebelum semuanya benar-benar lenyap, ia sempat menemukan sesuatu yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, yaitu kejujuran di hadapan Tuhan. Dan bagi sebagian orang yang merenungkan kisah ini, kejujuran itulah puncak dari seluruh perjalanan hidupnya. Dalam imajinasi sejarah, banyak orang membayangkan detik-detik terakhir Hormuzan bukan sebagai detik ketakutan, melainkan detik kesadaran. Kesadaran bahwa hidupnya, dengan segala kemenangan dan kekalahannya, akhirnya bermuara pada satu titik yang sama dengan kehidupan manusia lain, yaitu berdiri sendirian di hadapan kebenaran. Tidak ada pasukan yang bisa melindungi, tidak ada gelar yang bisa menyelamatkan, dan tidak ada kecerdikan yang bisa menawar takdir. Di sanalah Hormuzan menjadi sepenuhnya manusia. Bukan jenderal Persia, bukan bangsawan, bukan simbol perlawanan, melainkan seorang hamba yang membawa seluruh beban hidupnya kepada Tuhan. Dan justru dalam keadaan itulah kisahnya terasa paling kuat. Banyak pendakwah kemudian mengatakan bahwa jika Islam mampu mengubah Hormuzan, maka tidak ada hati yang terlalu keras untuk disentuh oleh kebenaran. Namun, mereka juga menambahkan peringatan bahwa perubahan hati tidak selalu diiringi perubahan nasib dunia. Kadang, perubahan itu hanya berarti bahwa seseorang siap menerima apapun yang ditetapkan Tuhan tanpa syarat. Kisah Hormuzan juga menjadi pengingat bahwa keadilan ilahi tidak selalu identik dengan keadilan dunia. Dunia menuntut pembuktian, saksi, dan reputasi. Tuhan menuntut kejujuran. Dunia melihat masa lalu. Tuhan melihat isi hati saat ini. Dan perbedaan inilah yang sering membuat kisah-kisah seperti Hormuzan terasa pahit, tetapi dalam. Dalam banyak renungan, dikatakan bahwa Hormuzan adalah manusia yang datang terlambat ke pintu kebenaran, tetapi mengetuknya dengan sepenuh hati. Ia tidak datang untuk bernegosiasi, tidak datang untuk menyelamatkan nama, tetapi datang untuk menyerah. Dan penyerahan total itulah inti dari Islam yang sejati. Ketika kisah ini terus diceritakan, ia perlahan mengajarkan bahwa iman bukanlah jaminan keselamatan dunia, melainkan kesiapan untuk kehilangan dunia demi kebenaran. Pelajaran ini berat dan tidak semua orang siap menerimanya. Tetapi justru karena itulah kisah Hormuzan begitu penting untuk terus diulang. Ia adalah kisah tentang kehancuran ilusi. Ilusi bahwa kekuasaan bisa membuat manusia benar. Ilusi bahwa kecerdikan bisa mengalahkan kebenaran. Ilusi bahwa sejarah hanya milik para pemenang. Hormuzan mengajarkan bahwa sejarah juga milik mereka yang kalah, asalkan mereka jujur. Dan setiap kali kisah ini dilanjutkan, manusia sebenarnya sedang memperpanjang dialog dengan dirinya sendiri. Dialog tentang apa yang akan kita lakukan jika kebenaran datang dan meminta kita melepaskan sesuatu yang kita cintai. Dialog tentang apakah kita akan bertahan dalam kesombongan atau runtuh dalam kejujuran. Selama dialog itu masih hidup di hati manusia, kisah Hormuzan tidak akan pernah mencapai titik akhir. Ia akan terus mengalir, bukan sebagai cerita perang, tetapi sebagai cerita jiwa. Sebagai cerita tentang manusia yang akhirnya berani berkata, "Aku salah dan aku siap berubah meski harus membayar dengan segalanya." Dan mungkin disitulah letak keagungan kisah Hormuzan yang sebenarnya. Bukan pada jumlah pasukan yang ia pimpin, bukan pada benteng yang ia pertahankan, tetapi pada satu momen ketika ia memilih kebenaran di atas segalanya. Momen itu singkat, sunyi, dan nyaris tenggelam dalam tragedi, tetapi justru
justru disitulah nilainya abadi. Jika kisah Hormuzan terus ditarik lebih jauh ke dalam lapisan makna terdalamnya, maka ia tidak lagi berdiri sebagai tokoh sejarah, melainkan sebagai simbol pergulatan manusia sepanjang zaman. Pada titik ini, kisahnya tidak bergerak ke depan, tetapi masuk ke dalam. Ia menjadi semacam cermin yang tidak memantulkan wajah, melainkan hati. Hormuzan mengajarkan bahwa manusia seringkali baru benar-benar mendengar ketika semua suara dunia telah padam. Selama ia menjadi jenderal Persia, suara terompet perang, pujian bangsawan, dan keyakinan akan kejayaan menenggelamkan bisikan nurani. Baru ketika semua itu runtuh, ketika ia menjadi tawanan tanpa kuasa, suara kebenaran terdengar jelas. Bukan karena kebenaran berubah, tetapi karena hatinya akhirnya diam. Disinilah banyak orang berhenti dan merenung. Berapa banyak manusia yang hidupnya seperti Hormuzan sebelum Qadisiyah, merasa kuat, merasa benar, merasa unggul. Dan berapa sedikit yang mau mengakui bahwa kekuatan itu rapuh, bahwa kebenaran tidak bisa dimonopoli oleh status dan sejarah. Para pendidik sering mengatakan bahwa Hormuzan adalah contoh orang yang kalah secara lahiriah, tetapi menang secara batiniah. Namun, kemenangan batin itu tidak selalu tampak indah. Ia tidak dirayakan, tidak diperingati, bahkan sering disalahpahami. Tetapi justru disitulah letak keasliannya. Kemenangan yang tidak membutuhkan pengakuan manusia. Dalam banyak refleksi spiritual, dikatakan bahwa Hormuzan tidak sempat membangun masa depan yang panjang dalam Islam. Ia tidak dikenal sebagai ahli ibadah besar atau penyebar ilmu. Namun, ia meninggalkan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu bukti bahwa kejujuran lebih berharga daripada citra dan penyerahan diri lebih mulia daripada pembelaan diri. Ada satu renungan yang sering disampaikan oleh para pencari hikmah. Mereka berkata, Hormuzan mungkin tidak sempat hidup sebagai muslim yang sempurna, tetapi ia wafat sebagai manusia yang jujur. Dan bagi banyak orang, kejujuran itulah inti dari iman. Kisah Hormuzan juga menyentuh satu kenyataan pahit tentang dunia, bahwa tidak semua orang yang bertobat akan diterima dengan lapang, bahwa masa lalu bisa menjadi bayangan yang panjang, dan bahwa manusia sering lebih mudah mengingat dosa daripada perubahan. Namun, Islam datang bukan untuk memuaskan penilaian manusia, melainkan untuk menyelamatkan hati. Dari sinilah kisah Hormuzan sering digunakan untuk menenangkan mereka yang merasa terlambat, mereka yang merasa dosanya terlalu banyak, mereka yang merasa masa lalunya terlalu gelap. Kisah Hormuzan berkata dengan lirih bahwa selama hati masih hidup, selama kejujuran masih ada, pintu itu belum tertutup. Namun pada saat yang sama, kisah ini juga memperingatkan mereka yang merasa aman. Aman karena status, aman karena nama baik, aman karena merasa berada di pihak yang benar sejak awal. Hormuzan mengingatkan bahwa tidak ada jaminan keselamatan kecuali kerendahan hati. Jika dilihat dari sudut ini, maka Perang Qadisiyah bukan hanya peristiwa militer. Ia adalah simbol runtuhnya satu cara pandang terhadap dunia. Dan masuk Islamnya Hormuzan bukan hanya peristiwa individu, tetapi simbol runtuhnya kesombongan kolektif, sebuah peradaban. Dan ketika kisah ini terus dilanjutkan, ia semakin menjauh dari detail pertempuran dan semakin dekat kepada pertanyaan eksistensial. Siapakah kita ketika semua yang kita banggakan diambil? Siapakah kita ketika kita tidak lagi bisa bersembunyi di balik nama, jabatan, atau sejarah? Hormuzan telah sampai pada titik itu, dan di titik itulah ia menjadi relevan
untuk semua manusia di semua zaman. Maka, kelanjutan kisah Hormuzan bukan lagi tentang apa yang terjadi setelah kematiannya, tetapi tentang apa yang terjadi pada pembacanya. Apakah kita berani melihat diri kita sendiri dalam cermin itu? Apakah kita berani mengakui bahwa kita pun bisa salah? Apakah kita berani tunduk sebelum dipatahkan? Selama manusia masih bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan itu, kisah Hormuzan tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ia akan terus mengalir, tidak sebagai legenda, tetapi sebagai peringatan. Tidak sebagai glorifikasi, tetapi sebagai undangan untuk jujur. Jika kisah Hormuzan masih terus dilanjutkan, maka ia akan semakin menjelma menjadi perjalanan sunyi yang tidak lagi membutuhkan tokoh tambahan atau peristiwa baru. Ia hidup dalam ruang batin manusia, tempat keputusan-keputusan paling jujur dibuat. Pada tahap ini, kisah Hormuzan bukan lagi tentang apa yang ia lakukan, melainkan tentang apa yang ia tinggalkan. Yang ia tinggalkan bukan kerajaan, bukan keturunan yang berkuasa, dan bukan pula monumen kemenangan. Yang ia tinggalkan adalah pertanyaan. Pertanyaan yang tidak pernah selesai dijawab oleh sejarah, tetapi selalu muncul kembali dalam hati manusia. Pertanyaan tentang kapan manusia mau tunduk pada kebenaran. Apakah ketika kebenaran itu datang dengan lembut, atau ketika ia datang setelah segalanya runtuh? Hormuzan memilih tunduk setelah runtuh. Itu bukan pilihan yang mudah dan bukan pula pilihan yang indah di mata manusia. Namun, justru disitulah kejujurannya. Ia tidak mengaku beriman demi menyelamatkan nama. Ia tidak berpura-pura menjadi suci.